Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan kembali pembahasan fikih. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu Kitabu Ahkamis Sholati, kitab atau bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Nah, ini pembahasannya cukup panjang, nanti sampai pada pembahasan tentang masalah sholat-sholat yang disunahkan. Kemarin kita baru mengambil beberapa poin, di antaranya adalah makna shalah secara bahasa yang artinya adalah doa. Karena memang pada dasarnya sholat itu berisikan doa-doa, ya, hampir semuanya dari kita berdiri, ruku, sujud sampai kemudian tasyahud akhir tidak lepas dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah, was-salatu ra'sul ibadatil badaniyah wa lam takhulla minha syari'atu rasulillahi wa lam takhilla minha syari'atu rasuli man arsalallahu alaihim as-salatu wassalam. Salat itu adalah pokok ibadah fisik. Yang paling utama dari ibadah fisik itu adalah salat. Sehingga setiap utusan yang diutus, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari syariat salat. Semuanya ada syariat salat. Hanya kaifiyahnya tentu berbeda, tidak sama dengan syariat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi waktunya dan seterusnya. Nah, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyempurnakan syariat-syariat yang terdahulu. Di antaranya adalah tentang masalah salat. Dan salat ini adalah pokok ibadah fisik, ya, ibadah fisik yang paling pokok, sehingga dalam sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat sebanyak 5 kali, sholat yang wajib. Wa qad faradaha Allah taala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamir rusuli lailatul mi'raji fis sama'i bi khilafi sa'iri syara'i fadalla dhalika ala 'idhamatiha wa ta'akkudi wujubiha wa makanatiha 'indallah. Ini sudah masyhur, ya, di pemahaman ini atau pengetahuan ini, bahwa salat itu diperintahkan oleh Allah pada masa atau pada peristiwa Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain, puasa, haji, dan seterusnya. Adapun ibadah salat ini langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini menunjukkan bahwa betapa agungnya sholat itu, betapa kuatnya penekanan tentang kewajiban sholat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini punya kedudukan tersendiri. Maka ada sebuah ungkapan, wallahu a'lam, saya belum memastikan apakah ini hadis atau bukan. Ungkapan itu mengatakan man
tawaddu'a man kabbara lillahi, barang siapa yang dia man takabbara lillah, barang siapa takabbara, dia mengangkat dirinya, membusungkan dadanya, merasa takabbur, merasa dia besar, sombong, wada'ahu Allah, maka Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan. Wa man tawaddu'a lillahi, dan barang siapa yang dia merendahkan hatinya karena Allah, rafa'ahu Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Korelasinya dengan ibadah salat ini adalah salat itu diperintahkan langsung oleh Allah dengan peristiwa di hadis yang panjang itu, yang tadinya sekian menjadi sekian sampai akhirnya 5 kali dalam sehari semalam. Nabi terus memerintahkan, memohon kepada Allah supaya jumlahnya itu dikurangi, sampai kemudian di akhirnya itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Itu langsung diperintahkan oleh Allah. Maka ini kedudukan yang luar biasa, kewajiban yang sangat ditekankan sekali, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lewat malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan kedudukan tersebut yang besar. Maka barang siapa yang dia meremehkan tentang perkara-perkara salat, maka Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan orang tersebut. Dan barang siapa yang dia memuliakan, mengagungkan perkara-perkara salat, maka Allah akan angkat derajat dia, Allah akan muliakan dia. Ya, kurang lebih korelasinya seperti itu. Karena kedudukan salat itu sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat At-Taha itu di akhir-akhir itu, di lembar sebelum lembar terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatanku, dari Al-Quran, dari mengingatku dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, lalu Allah akan membalas dia, maka nanti di yaumul qiyamah aku akan kumpulkan orang-orang yang demikian, yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari perintah Allah, berpaling dari larangan-larangan Allah, akan aku kumpulkan mereka dalam keadaan matanya buta, tidak bisa melihat pada hari kiamat. Maka kemudian Allah menggambarkan orang-orang yang demikian. Berarti Allah itu sudah menggambarkan ini akan terjadi, dan ada orang-orang yang demikian, dan orang-orang yang dikategorikan seperti Allah yang Allah sebutkan bahwa dia berpaling dari perintahnya, berpaling dari peringatan Allah. Nanti pada hari kiamat dia pun merasa ada penyesalan, dan dia meminta kepada Allah atau memberikan semacam argumentasi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal sebelumnya kami melihat, di dunia bisa melihat keindahan, melihat apa saja. Maka Allah kemudian menyampaikan, qala kadzalika atatka ayatuna tunsa fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah Allah mengatakan, dulu ketika Al-Quran datang kepada engkau, perintah-perintah kami, larangan-larangan kami engkau abaikan ketika di dunia, engkau lupakan, fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun akan kami lupakan, dibuat menjadi tidak melihat. Nah, zikri di sini masuk di dalamnya apa? Salat. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taha di awal-awal itu, aqimis salata lidzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku.
Artinya orang yang nggak mau sholat itu berarti dia nggak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah mengatur memberi rezeki kepadanya. Maka barang siapa yang tidak mau mengingatku, mengingat diantaranya adalah dengan wasilah, instrumen, cara, yaitu sholat, maka berarti dia berpaling dari Allah, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga barang siapa man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Ini penting sekali kaidah ini. Barang siapa yang dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, tunduk kepada perintah-perintah Allah, mengagungkan syariat Allah, termasuk di dalamnya adalah salat, maka Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang dia menyombongkan dari peringatan-peringatan Allah, Allah akan hinakan dia. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dia nggak sholat kaya, dia nggak sholat punya mobil, dia nggak sholat hidupnya tenang, nggak ada masalah, biasa-biasa saja, seolah-olah nggak ada masalah, bisnisnya lancar, usahanya lancar, keluarganya juga baik-baik, tidak ada masalah dalam hidupnya, apa yang dia inginkan ada. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, jangan tertipu. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha", jika engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba an-ni'mah, sebuah kenikmatan, apa saja itu, nikmat dalam sebuah keluarga, nikmat dalam fisiknya sehat terus, nikmat dalam dunia karir, naik terus jabatannya, besar gajinya, dunia apa saja, memberikan kenikmatan Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Wa huwa yuqirru ala ma'asihi, namun dia tetap berada di dalam kemaksiatan, tidak ada perubahan, justru semakin dalam, semakin rusak dia, semakin menikmati kemaksiatan itu. Fa'lam fa innama dzalikal istidraj, maka ketahuilah bahwa itu yang disebut dengan istidraj. Itu istidraj, Pak. Jadi kita sebagai seorang muslim punya prinsip. Itu bukan menjadi alasan kita, oh itu orang gak sholat kok, sehat-sehat saja, baik-baik aja, keluarganya gak ada masalah dalam hidupnya, seolah-olah gak ada pernah ada ujian gitu ya. Terus bahasa anak uang layangan gue dedel terus, naik terus layangannya itu, gak pernah turun, gak pernah ke samping ke kanan. Maka kita gak boleh tertipu. Kalau kita melihat orang tersebut dikasih nikmat kok terus berada dalam kemaksiatan, itulah istidraj. Istidraj itu apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, supaya dia harusnya bersyukur, ingat kepada Allah, tapi kok malah lupa. Nah, itu yang menjadi pertanggungjawaban pribadi dia. Semakin banyak Allah berikan nikmat kepada dia, semakin besar tanggung jawabnya. Namun dia tidak bisa memikul tanggung jawab itu dengan baik, maka nanti Allah akan semakin, apa ya istilahnya itu, kalau mengadab gitu loh ya. Full tunan, betul-betul full nanti mengadabnya di akhirat. Di dunia dia berikan segalanya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Wal aslu fi wujubihal kitab wa sunnatu wal ijma'u al mun'aqatu ala dzalika. Kewajiban salat itu didasarkan kepada wahyu. Dalil wahyu yaitu Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma', kesepakatan para ulama, al-mun'aqadu ala dzalik, yang sudah terikat, ya, yang sudah kuat, kesepakatan yang sudah kuat di antara ummatul muslimin. Faminal kitabu qauluhu ta'ala, di antara kewajiban, dalil, informasi yang menunjukkan atau landasan atau dasar hukum di dunia saja, dalam dunia usaha, dalam dunia politik, dalam dunia sosial dan seterusnya, orang ingin melakukan sesuatu kan harus ada
apa istilahnya, bahasa hukumnya, dasar hukum legal standingnya itu. Ini Pak, Anda bangun di tempat ini apa? Dasar hukumnya apa? Ini pasal sekian, kuat. Orang mau bangun di tanah ini yang tadinya kawasan apa? Nah, kan gitu. Sekarang orang ingin membangun sesuatu, melanggar, tidak bisa. Hukum-hukumnya ada. Maka kemudian bagaimana? Yang diotak-atik pasal-pasalnya. Nah, pasal-pasalnya biar dipas kayak gitu. Itu hukum manusia. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala dari sejak diturunkan sampai hari kiamat tidak akan berubah. Fahuwa salihun likulli zamanin wa makanin. Maka syariat Allah itu akan sesuai pada setiap zaman maupun setiap tempat. Nah, nanti ada ini pembahasan. Ini kitab sholat itu kan yang dibahas banyak. Tentang tauqituha, waktunya. Surutuha, syaratnya. Syaratnya ada 2. Surutul wujub, surutus sihah. Itu perlu dijelaskan. Lalu kemudian ada arkana, rukun-rukunnya. Mubtilat, pembatal-pembatalnya. Sholat-sholat yang lainnya. Kemudian ada sholat jamaah, sholat Jumat, sholat kusuf, sholat Id dan seterusnya. Banyak, ini perlu dibahas. Itu yang pertama. Bahwa landasan hukum atau dasar hukum di mana kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah sholat itu ada ketika ditanya, ini dasar hukumnya, kuat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata. Perintah Allah, wa aqimu, aqama yuqimu, aqama yuqimu, qum, aqama yuqimu, qum, aqama yaqumu, qum, aqama yuqimu, aqi, aqim, ya, aqim. Kalau banyak berarti aqimu, ya. Maka perintahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah salat. Wal aslu, al aslu, jadi secara hukum, secara ilmu usul itu, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah itu adalah menunjukkan kewajiban, keharusan. Maka wa aqimus sholata artinya di sini ya hafidhu 'alaiha. Jagalah salatnya. Jadi ketika seseorang dia menjaga salatnya, salat subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, asar, maghrib, isya dikerjakan, artinya dia menjaga salatnya. Dia mendirikan, menegakkan salatnya, dan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama di dalam Al-Qur'an. Dalil yang kedua, wa minas sunnati hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin wa dzukira minha wa iqamis salati muttafaqun alaih. Hadisun sahih muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun di dalam kitab sahihnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu tegak berdiri di atas 5 pilar. 5 pilar, 5 tiang, 5 pokok pilar. Yang namanya berdiri, manusia butuh apa? Penegak, penopang. Kenapa manusia bisa berdiri? Karena punya kaki. Kenapa meja ini bisa berdiri? Karena ada kaki mejanya. Kalau manusia hilang kaki salah satunya, maka dia akan pincang, cacat dia, betul. Bisakah dia berjalan sempurna? Tidak bisa. Maka ada apa namanya, turnamen ya, ada turnamen orang-orang yang fisiknya normal. Olimpiade misalkan, saya pernah baca itu, olimpiade. Ada para olimpiade untuk turnamen orang-orang yang fisiknya tidak normal. Mungkin yang bulu tangkis tangannya, jarinya cuma 1 sehingga dia megangnya tidak sempurna.
Atau mungkin yang main bola yang tidak ada kakinya salah satunya, sehingga dia harus pakai penopang buatan, tongkat, kaki palsu. Nah itu tidak sempurna kalau salah satu penopangnya tidak ada. Nah, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin. Apa itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadatain. Wa iqami shalah, mendirikan salat, menegakkan salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi mereka-mereka yang mampu. Yang mampu saja yang wajib untuk haji ini, ya. Jadi untuk haji man istata'a ilaihi sabila dikaitkan dengan al-istita'ah, kemampuan. Kalau belum mampu enggak wajib. Jadi kewajiban di situ terikat dengan kemampuan. Al-hukmu yadurru ala illatihi. Hukum itu berlaku kalau ada ilahnya. Kalau istita'ah ada, kemampuan ada, hukum berlaku, kewajiban haji untuk dia. Kalau istita'ah tidak ada, maka gugur kewajiban haji untuknya. Nah, di sini di dalam hadis tersebut disebutkan wa iqami shalah, mendirikan salat. Nah, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa salat itu adalah kewajiban yang didasarkan dari Alkitab wa sunnah wal ijma'. Warawa ahlus sunan an Haris ibn Qubaisah, diriwayatkan dari ahlus sunan. Ahlus sunan itu adalah muallif atau pengarang kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, ya, dari kitab tohara, kitab shalah, kitab puasa, kitab haji dan seterusnya. Jadi disusun atas dasar bab fikih, itu namanya kitab sunan. Kalau kitab sahih kan bukan, Sahih Bukhari itu tidak diurutkan atas dasar bab fikih. Di situ ada kitab tafsirnya, ada kitab akidahnya, macam-macam. Kalau maka disebut al-jami'. Kitab Sahih Bukhari itu disebut al-jami'. Diriwayatkan dari sahabat Harith ibn Qubaisah, qala, dia mengatakan, qadimtul Madinata faqultu, aku datang ke kota Madinah, ya, kota Madinah yang di situ ada Masjid Nabawi. Faqultu, kemudian aku berdoa, Allahumma yassir li jalisan salihan, ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa punya sahabat atau teman duduk orang yang baik. Nah, ini perlu kita usahakan, kita bantu dengan doa. Kenapa? Karena beliau SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu karakternya itu, kebiasaannya itu tergantung dari teman duduknya, dari agama temannya. Siapa sih teman-teman yang paling sering bermain dengan dia? Maka itu akan mempengaruhi kepada kepribadian, perbuatannya, ucapannya. Maka di sini Haris ibn Qubaisah dia berdoa kepada Allah supaya ketika sampai di Madinah dia dapat teman, dapat kenalan yang baik, orang yang baik. Allahumma yassirli jalisan salihan. Qala fajalastu ila Abi Hurairah. Lalu kemudian aku duduk mendekat kepada Abu Hurairah. Fakultu, kemudian aku bertanya atau berkata kepada Abu Hurairah, inni sa'altullaha an yarzuqani jalisan salihan. Aku memohon kepada Allah agar Allah merizkikan kepadaku teman duduk yang baik. Fahaddatsani bihaditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian sahabat Harith dia mendapatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi tidak semua sahabat itu mendengar dari Rasulullah. Kan ada satu majelis, kadang sahabat hadir, yang lain tidak hadir. Kemudian yang tidak hadir ini bertemu dengan yang hadir, maka disampaikan. Ya. Itu kronologinya seperti itu. Nah, Haris ini mendapatkan hadis tentang masalah sholat ini dari siapa?
dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha ayyanfa'ani bihi, semoga Allah memberikan kami manfaat darinya. Faqala, lalu dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, berarti ini hadis paling kuat. Hadisun fi'liyun wa hadisun qauliyun. Ini paling kuat. Ya, jadi kalau ada sahabat sami'tu, berarti dia hadir di majelisnya, dia bertatap muka langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak lewat perantara lain. Ya, jadi tidak diragukan karena dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu 'azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man intaqas min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik. Nah, ini hadis masyhur ya, sering disampaikan di dalam majelis-majelis. Sesungguhnya hal yang pertama akan dihisab, dihitung ya, dihitung. Kita kalau masuk Indomaret, Alfamart itu kan, toko-toko supermarket, manalah sini Jogja, LB atau mana yang sudah pakai mesin penghitung, di sini kan pakai mesin penghitung juga. Kalau ada pelanggan itu datang, otomatis dihitung beli apa saja, dihitung, gitu kan? Akan dihitung. Nah, manusia ketika nanti di akhirat akan dihitung, datang dia dihitung amalnya. Nah, yang pertama kali akan ditanya dihitung itu apa? Yang akan dihitung yaumal qiyamah dari seorang hamba. Yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sholatnya itulah yang akan pertama kali. Mana sholatnya? Sholatnya dulu. Yang wajibnya, yang sunnahnya dikumpulkan dulu. Mana? Enggak ada. Aduh, kepriwe enggak ada. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Ini menjadi simbol, menjadi pertanda kalau sholatnya bagus. Subuh habis adzan langsung bangun, ambil sholat wudhu, pergi ke masjid, bagus ya. Duhur masih di perjalanan ya. Asar arep maghrib nembe bali nembe sholat ya. Maghrib bagus, habis makan langsung sholat. Isya lagi nonton bola ketiduran, bangun-bangun jam 3 belum sholat isya. Nah, itu semuanya akan dihitung. Berapa tahun kita hidup di sini? Beda-beda. Ada yang seangkatan dengan saya sudah meninggal. Alhamdulillah saya masih dikasih umur panjang. Seangkatan SMA meninggal. Ada yang di bawah kita meninggal, ada yang di atas kita. Masih kemarin saya ketemu pedagang di pasar. Dia ceritanya, sama ibu saya itu tuanya udah 70 tahun lebih, mau 90 tahun. Padahal dia dulu kena penyakit, perutnya besar gitu, ibu-ibu perutnya besar, nggak tahu tumor atau apa gitu. Tapi terus dia hidupnya, bahasa orang Jawanya itu puasa mutih nganyep gitu ya. Makan sayurannya nggak pernah ada yang digoreng, nggak pernah ada yang kena minyak. Nah, orang-orang sekarang kan sukanya yang gurih-gurih, ya. Yang dingin juga yang gurih, yang panas juga pengennya yang gurih gitu kan. Esnya nggak, maunya yang gurih, kopi maunya yang gurih, yang buket gitu kan. Apalagi goreng-goreng chicken yang gurih. Sampai anak-anak sekarang kalau dikasih jajanan tradisional geduk, mundur, nggak mau dia. Tapi kalau dikasih risol, dikasih langsung rebutan gitu. Sampai sekarang masih hidup. Itu. Umur panjang. Jadi semakin panjang umurnya, maka semakin banyak yang dihitung. Sholatnya terus dihitung. Makanya ada satu hadis, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa itu? Di antara manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dikasih umur panjang itu dipakai untuk kebaikan, untuk amal soleh. Umurnya panjang, amalnya baik. Nah, di sini
Ini menjadi pertanda kalau sholatnya bagus, fa in sholuhat, maka faqad aflaha wa anjaha. Itu sudah dikasih titik tik. Wah, ini kedepannya bagus. Ya, bagus. Faqad aflaha wa anjaha. Tapi ada seorang public figure baru-baru dia mengatakan, saya tetap minum minuman keras, saya tetap minum minuman beralkohol. Gimana bahasa dia? Saya tetap sholat meskipun saya masih minum minuman beralkohol. Ya, gara-gara ada nabid itu kan, gara-gara ada nabid yang lolos sertifikasi halalnya. Padahal kandungan alkoholnya itu lumayan besar. Ada seorang public figure mengatakan demikian. Saya masih sholat, saya terus sholat meskipun saya masih minum minuman beralkohol. Apakah itu punya efek pengaruh bahasa atau kalam seperti itu, ungkapan seperti itu? Oh, besar sekali, hati-hati. Dia seorang public figure, berarti dia punya apa? Followers. Punya apa? Fans. Bahasa syar'inya atau bahasa Arabnya punya muhibbun. Ya, punya pecinta-pecinta, pengikut itu. Bahaya ini kalau dia mengatakan, kan seolah-olah menjadi, oh berarti yang penting sholat. Maksiat jalan beriringan, yang penting sholat. Kan bahaya kayak gini. Padahal di sini fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Apakah itu dinilai sholatnya bagus? Logika manusia mungkin, oh dia baik orangnya, sholat terus, tapi di sisi lain dia bermaksiat. Tapi standarnya bukan di situ. Yang berbahaya ini akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Maka di sini ada satu kaidah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afah. Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berbuat dosa itu akan dimaafkan, saking Allah sayangnya kepada kita umatnya. Setiap berbuat dosa Allah tidak segan-segan untuk memaafkan. Maka Allah punya sifat ghafur, Allah punya sifat al-afu, Maha pengampun, Maha pemaaf. Kullu ummati mu'afa, berbuat dosa dimaafkan, dosa kecil dimaafkan, setiap hari berdosa dimaafkan. Tapi ada pengecualian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahar. Apa itu jahar? Ya, ini sholat jahar, dikeraskan. Artinya ditampakkan, kecuali orang-orang yang menampakkan, mempertontonkan atau memperlihatkan, memamerkan perbuatan kemaksiatan dia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna minal mujaharat, di antara bentuk orang memamerkan perbuatan dosa adalah, ini kan hanya permisalan saja, yang lain bisa dikiaskan, dianalogikan ke dalam apa yang disampaikan oleh beliau. Di antara bentuk memamerkan dosa itu apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan fil lail, pada malam harinya dia melakukan perbuatan dosa, hatta yusbiha, sampai kemudian dikasih umur panjang. Pagi hari dia masih hidup, malamnya dia berbuat dosa, pagi hari masih hidup. Lalu kemudian wa qad satarahullahu, Allah tutupi dosa itu. Allah tutupi dia. Suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, teman-teman nggak ada yang tahu. Karena habis berbuat dosa, habis maksiat, dia tidur, nggak ada yang tahu. Atau teman-teman, dia berbuat dosa bareng teman-temannya langsung mungkin pergi ke merantau atau kemana, sehingga ketemu lagi. Dengan berbagai cara Allah tutupi, tidak ada seorang pun, bahkan orang terdekatnya, orang tuanya, anak, istrinya, nggak ada yang tahu kalau dia berbuat dosa. Cara Allah untuk menutupi dia, sehingga orang nggak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika bangun hari, ya, ketika pagi hari dia bangun, hatta yusbiha, ketika pagi hari dia bangun, kemudian dia pergi ke biasalah ke tempat kerjanya. Kemudian dia bekerja biasa, beraktivitas. Lagi santai ngobrol-ngobrol, kemudian mengatakan, ya fulan, inna fil bariha qad amiltu kada wa kada. Dia cerita, ngobrol sama teman-temannya, wahai fulan, temanku,
aku membengi kayak gini, saya kayak gini. Cerita dia bangga, ya, bangga. Kayak gitu. Nah, dia ceritakan itu perbuatan dia semalam. Ini namanya memamerkan perbuatan dosa. Memamerkan perbuatan dosa. Waqad satarahullahu anhu, padahal Allah telah tutupi dia, tapi kemudian malah dia ceritakan. Maka orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang tidak layak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya udah ditutupi dia. Sehingga kalau kita pernah berbuat dosa, tutupi aja. Jangan ceritakan kepada orang lain. Bahkan kepada guru sendiri, kepada ustadznya, kepada syekhnya, kepada siapa yang dia ingin minta nasihatnya, jangan ngomong, "Pak, saya pernah berbuat ini, Pak. Saya pernah minum minuman keras gini, saya pernah." Jangan. Udah dengan inisial saja. "Pak, gimana kalau ada seseorang dulu dia berbuat gini-gini, kemudian dia bertobat, apakah dia diterima taubat?" Oh, gitu, pakai inisial saja. Jangan menceritakan diri sendiri. Apalagi kalau kepada orang yang tidak amanah. Nah, jangan. Jadi tutupi, karena Allah sudah menutupi dia. Nah, orang yang demikian ini berbahaya, mujahir, memamerkan perbuatan dosanya. Nah, itu dia ketika dia mengatakan saya sholat, saya berbuat maksiat, masih minum minuman keras. Padahal Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar." Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan maksiat. Lah ini masih berbuat maksiat, maka sholatnya masih dipertanyakan. Maka belum masuk kategori fa'in sholihat. Kalau sholatnya bagus, maka dia akan menjadi jalan kesuksesan atau jalan kemenangan dia, jalan kebahagiaannya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya rusak, maka itu menjadi pertanda kalau dia akan rugi, kalau dia akan sengsara. Fa in intaqasa. Kalau sholatnya yang wajib itu dinilai kurang, dinilai kan, tadi kan sedang dihitung. Oh, sholat wajibnya banyak minusnya ini, banyak merahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah kepada hambaku ini, apakah dia punya sholat sunnah? Halahu min tatawu'in." Jadi jangan kita menganggap enteng masalah sholat sunnah. Tadi itu kan, barang siapa yang meremehkan satu perkara Allah, maka Allah akan rendahkan dia. Tapi barang siapa yang memuliakan perkara-perkara Allah, Allah akan angkat dia. Ini masalah sholat sunnah. Jangan sepelekan. Ayo sholat sunnah. Oh, sunnah kok. Cuma sunnah apa-apa lah, aku ramelu. Hati-hati, karena sholat sunnah fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan dari sholat-sholat fardu. Bagaimana bisa melengkapi? Sementara Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Innal 'abda la yusalli sholatan ma yuktabu lahu minha illa tus'uha thumunuha usyruha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Tidaklah seorang hamba itu menunaikan sholat, dia mendapatkan pahala dari sholat itu kecuali masing-masing berbeda-beda. Ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa kemudian memastikan bahwa sholat saya sudah sempurna ini nilai pahalanya. Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan kalau suara adzan itu mulai berkumandang, maka setan itu akan lari wa alaihi dzurrat, sampai terkentut-kentut. Paling takut mendengar suara adzan, takbir di situ. Dia akan lari. Kalau adzan selesai, setan akan balik lagi kepada manusia untuk menggoda manusia. Untuk masuk ke masjid akan balik lagi. Kalau iqamah dikumandangkan, setan akan lari lagi. Kalau iqamah selesai, setan akan balik lagi. Lalu kemudian dia akan masuk ke dalam diri manusia, menggoda sampai kemudian hatta la yatadzakkar kam shalla. Dia menggoda kemudian uzkur kada wa uzkur kada. Ya, dia terus merusak konsentrasi orang yang sholat sampai kemudian dia ingatlah ini, ingatlah itu. Itu dalam sholat. Rasakan sendiri, Pak. Kayak gitu nggak, Pak? Udah kok suruh teman.
Memang faktanya seperti itu. Kita nggak bisa memungkiri. Karena ini hadis Nabi. Jadi memang sholat itu butuh al-mujahadah. Sholat itu butuh usaha kita untuk konsentrasi. Caranya bagaimana? Satu, ya harus bisa memahami makna-makna apa yang kita baca. Bacaan sholat itu apa sih artinya dipahami. Yang kedua, kita memang harus mempersiapkan diri sebelum sholat. Jangan buru-buru. Maka dalam istilah itu tidak boleh tasbih. Tasbih itu seperti ini ya. Mengaitkan tangan sebelum sholat itu, mengaitkan tangannya kayak nyantai ngelamun banget gitu ya. Itu nggak boleh. Terus ketika wudhu memang harus betul-betul dipersiapkan. Wudhu itu harus fokus memaknai apa yang dilakukan. Setelah wudhu kemudian berdoa, masuk masjid, menunggu sholat. Itu yang akan membantu konsentrasi. Sementara orang ingin konsentrasi, ingin khusyuk biar pahala sempurna, tapi komat dia baru datang. Wis komat. Langsung numpak motornya ngebut, numpak mobilnya ngebut. Sampai depan masjid udah mau ruku. Wah, akhirnya buka pintu jeder gitu kan. Nah, ternyata nggak keburu juga. Imam udah dekat shaf, imam udah i'tidal. Aduh, ternyata orang keburu juga, mau ketinggalan serakaat. Ternyata ketinggalan serakaat. Itu nggak khusyuk lagi, udah jalan cepet, dapat i'tidal imam, ngos-ngosan. Gitu kan. Nah, itu nggak akan mengurangi rasa khusyuk. Nah, memang ini butuh tali temali, butuh rangkaian yang panjang supaya kita bisa khusyuk. Di antaranya ya tadi yang sudah disebutkan. Terus harus ada usaha. Ketika mulai berpaling pikiran kita, balikin lagi. Mulai paling ke kiri, balikin lagi. Ingat-ingat lagi bacaan imam. Makanya sholat itu tidak boleh dipejamkan matanya. Nggak boleh sholat itu sambil memejam. Bukan semedi ini. Sholat itu. Ketika sholat jamaah pun demikian. Tidak boleh memejamkan mata. Ya. Tidak boleh memejamkan mata. Harus konsentrasi. Pak, saya kalau nggak memejamkan mata nggak bisa konsentrasi. Enggak. Ya. Karena dia nggak fokus, tidak merenungi apa yang didengarkan dari imam atau yang dia baca. Makanya ini juga harus dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka nanti hukum-hukum sholat itu banyak, termasuk pakaiannya, ada taswir atau tidak, ada tulisannya atau tidak. Jangan pakai sarung yang di situ gambar-gambar macam-macam gitu kan. Pakai baju yang kemudian coblos nomor ini. Gede banget gitu. Kan musim-musim pemilu misalnya kayak gini ya. Misalkan ya kan ada yang tidak boleh kampanye di tempat ibadah. Nah, kan saya mau sholat Pak, iya tapi bajunya itu loh, pakai caleg nomor sekian kayak gitu ya. Nah, itu kan sama aja kampanye diam-diam, katanya gitu. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih terkait masalah sholat. Ini pembahasan yang cukup panjang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, Allahumma ja'alni min dzurriyyati muqimas shalah, Allahumma ja'alna min dzurriyyatana muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami adalah orang-orang hamba-hambamu yang terus menegakkan sholat sampai akhir hayat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.